Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Pak Muslim ya di pelajaran Social Science. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu. Ya, kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, di awal pertemuan Pak Muslim mau tanya, silahkan dijawab ya, singkat saja, nggak usah baca buku dulu ya. Pak Muslim mau tanya, kenapa negara Indonesia itu tidak turun hujan salju ya? Kira-kira apa jawabannya? Silahkan ya. Karena Indonesia berada di jalur khatulistiwa. Karena Indonesia negara yang tropis. Disebabkan karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Kenapa Indonesia tidak hujan salju? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa atau di tengah-tengah bumi. Karena Indonesia hanya memiliki 4 musim. Indonesia tidak ada salju karena Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Karena Indonesia adalah negara tropis. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Indonesia tidak ada hujan salju karena Indonesia berada di garis khatulistiwa dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Karena Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan hujan salju ataupun musim salju. Oke, ketemu lagi dengan Pak Muslim di pelajaran Social Science ya. Kali ini kita akan bahas letak geografis dan letak astronomis dari negara kita Indonesia. Oke, kita lihat bumi ini yang sedang berputar ya. Bagaimana posisi Indonesia di bumi kita ini. Oke, kita langsung ke sini ya. Pak Muslimnya ilangin dulu ya. Oke, Indonesia. Nah, oke, sudah muncul ini Indonesia secara geografis ya. Geografis itu apa? Nanti kalian cari informasinya, apa arti dari geografis itu apa ya. Ada 2 benua ya di sini yang mengapit negara kita Indonesia. Yang pertama ini di sini ada benua Asia ya, benua Asia. Kemudian di sebelah sini adalah benua Australia ya, ini Australia. Kemudian ini ada samudra apa sebelah sini nih, sebelah selatan. Sebelah selatan itu samudra Hindia ya. Kemudian di sebelah utaranya di sini ada samudra Pasifik ya, samudra Pasifik. Nah, ini adalah letak geografis ya. Jadi ada 2 benua besar, Asia dan Australia, kemudian 2 samudra ya. Ada Hindia dan Pasifik. Nah, biasanya kalau yang di sini nih di Laut Jawa ya, di sini. Tahu kan kisah tentang Nyi Roro Kidul yang di sini nih, Laut Selatan Jawa. Kenapa dia ombaknya besar ya, terkenal ombaknya besar karena dia langsung berbatasan langsung dengan samudra Hindia sini. Dan ini kalau kelihatan warna biru begini, ini berarti lautnya laut dalam ya, laut dalam sehingga ombaknya besar ya. Tapi kalau yang di sini nih ya di Ancol gitu ya, ini daerah sini berarti ini Pulauan Seribu. Nah itu birunya tidak terlalu tua, jadi ini di sini daerah sini nih masih laut dangkal ya. Jadi ombaknya tidak terlalu besar. Oke, nah itulah letak geografis negara Indonesia ya, dilihat dari bumi kita ini ya. Nah, bagaimana letak astronomis? Apa itu letak astronomis?
nanti kalian cari informasinya juga ya, apa itu letak astronomis. Pak Muslim akan tunjukkan di sini astronomis. Coba kita lihat. Nah, ya, kita klik ini ada khatulistiwa ya, ada khatulistiwa, garis khatulistiwa, kemudian ada garis bujur dan ada garis lintang ya. Ini yang kalian nanti perlu pelajari juga ya. Katanya Indonesia itu secara astronomis itu letaknya di antara 95 ya, 95 derajat bujur timur sampai 141 ya. Nah, di sini nih batas kuning ini. Ini Indonesia dengan Papua Nugini ya. Ini batasnya di sini. Nah, ini 100, ini kan 145 nih. Nah, ini 140. Ini 141 ya, derajat bujur timur. Kemudian letak dari utaranya, lintangnya berdasarkan garis lintang. Ini di sini berarti ya. Ini 5 north utara, berarti 5 lewat nih. Berarti 6 ya. 6 derajat lintang utara sampai yang di sini maaf. Yang di sebelah selatannya ini 15 sampai mana ya? 23 ya. Oh, sorry. Ini 15, 5, 10, 15. Nah, berarti ini 11 nih di sini nih. Ya, batasnya daratannya di sini nih. Ya, jadi dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Itu secara astronomis ya. Nah, ini garis-garis ini hanya garis apa namanya? Imajiner ya. Kalau di buminya sendiri tidak ada. Jadi ini untuk mempermudah di dalam menentukan koordinat suatu wilayah ya. Makanya kalau di dunia teknologi sekarang maps itu menggunakan teknologi ini ya, pembagian ini. Jadi ini ada semacam koordinat ya. Kalau di matematika kita belajar koordinat, ada ini yang bujur itu adalah garis Y yang tegak, kemudian yang ke sini ada garis X ya, sehingga muncul koordinat. Maka koordinat suatu wilayah ditentukan oleh ini. Ya, kira-kira itu ya tentang letak geografis dan astronomis dari negara kita Indonesia. Ya. Jadi ini kita supaya kelihatan lebih bagus ya, ini kita hilangkan kembali. Nah, begini kan cakep nih ya, Indonesia. Negaranya besar, orang-orangnya besar, insya Allah jadi pemimpin besar ya. Oke, jadi kalian pelajari ini di Google Earth ya. Kalian ada, tinggal kalian pelajari, kalian bisa pelajari lebih lanjut di sini ya, nama-nama pulaunya ya, nama-nama lautnya, berbatasan dengan negara apa saja, kalian bisa pelajari lebih jauh ya. Kalian bisa eksplor pengetahuan kalian masing-masing ya, sehingga melebihi pengetahuan Bapak dan Ibu guru ya. Tergantung bagaimana kamu mengeksplor semua ini. Pak Muslim hanya memberikan petunjuk saja ya, sedikit ini apa namanya ya, bimbingan ya. Yang di sini ini perbatasan dengan negara apa saja yang ada di sini, kalian bisa eksplor ya. Oke, Pak Muslim kira cukup ya. Jadi untuk pembelajaran kita terkait letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia di bumi ini, informasi yang lainnya ya tentang apa pengertian dari geografis, apa pengertian dari astronomis ya, asal dari kata apa, kemudian apa itu garis khatulistiwa, apa itu garis lintang, apa itu garis bujur ya. Kalian bisa cari informasinya di berbagai sumber ya, di internet banyak ya, di buku juga ada. Masalah di halaman berapa? 25 ya. Oke, silahkan. Pak Muslim rasa cukup itu. Jadi pertanyaan yang diajukan pertama terjawab ya, kenapa di Indonesia itu tidak ada hujan salju ya. Nah, jadi secara astronomis
wilayah yang ada di sini, ada di Khatulistiwa, ya. Ini adalah wilayah yang hanya terjadi 2 musim, ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi batasnya ini nih, ya, batasnya di sini. Nah, yang hujan salju biasanya adalah negara-negara yang di sini nih, yang melewati batas ini nih. Nah, ini biasanya terjadi salju, ya, di kutub utara, ya, daerah utara, ya, atau daerah selatan yang sini, ya, Australia bagian sini nih. Ini mungkin akan ada hujan salju, ya. Tapi kalau yang di sini nih, ini udah masuk ke wilayah Khatulistiwa, ini nggak ada, ya. Jadi panas, hanya 2 musim, ya, musim hujan dan musim kemarau. Oke, ini Australia, ya. Kalau mau dieksplor lebih jauh, ya, tidak masalah, ya. Kita tinggal ketikkan di sini, misalnya apa nih, kita di Lebak Bulus, ya, Lebak Bulus. Oke, kota Jakarta Selatan. Kita klik. Wah, mantap ini. Iya. Oke, keren kan? Nah, kan kalau belajarnya begini lebih asik. Wah. Nah, kita hilangin ininya, gridnya, ya, supaya lebih cakep. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, Lebak Bulus. Oke, bisa perkecil, bisa perbesar. Nah, kalian bisa explore lebih jauh lagi. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan jika bermanfaat boleh di share, di like, atau di subscribe. Oke, terima kasih.